Depak. Itu Pak Effendi Jarkasi, Kepala Penerangan RI. Akhirnya saya datang ke Departemen Agama, bawa ini sebuah buku, semua buku ini. Waktu itu saya ingat betul, Kepala Biro Hukumnya itu Pak Jati Wiono SH. Ya, saya ingat betul. Saya ketemu sama Pak Jati Wiono SH itu, dan saya berikan ini buku sama Pak Jati. Akhirnya satu-satu dipegang oleh dia, almarhum sekarang Pak Jati itu. Kok buku sebagus ini dibilang sesat? Kata Pak Jati itu, saya ingat betul, dia satu-satu. Al-Quran tentang Makkah dan ibadah haji. Kok buku sebagus ini dibilang sesat? Kata Pak Jati sama saya. Begini Pak, saya bilang, kira-kira mana yang pintar Pak, bahasa Arabnya Allah dengan bahasa Arabnya Najwar Samsu? Saya gituin. Nah kenapa saudara? Dia bilang begitu. Dalam buku ini, saya bilang, Al-Quran Dasar Tanya Jawab Ilmiah ini, neraka itu adalah matahari yang kita lihat ini. Itulah neraka nanti. Surga ini adalah bumi yang kita diami ini. Jadi bumi ini adalah surga ketiga. Dalam buku ini. Saya ini bodoh bahasa Arab, terus terang aja. Tapi saya ingin bertanya sama Bapak. Dalam Al-Quran itu, Ardun itu bumi. Jannah itu surga. Samsun itu matahari. Nar itu neraka. Kok buku ini sama katanya? Matahari itu neraka, bumi itu surga. Saya tanya begitu. Akhirnya, ya benar juga kata beliau. Jadi ini buku, semuanya itu bikin sesat. Semua buku ini. Bukunya bagus-bagus. Ya. Bukunya bagus-bagus semua. Ya. Buku Ingkar Sunnah itu. Akhirnya saya kirim surat Menteri Agama, Jaksa Agung, minta buku ini dilarang, dan saya siarkan di koran-koran supaya buku itu dilarang, dan dimuat oleh koran, berbagai macam koran. Nih, kita bertiga ini menghadap Jaksa Agung. Jaksa Agung diminta larang buku-buku karangan Najwar Samsu. Kita paksa ini teman saya, Pak Sudirman almarhum. Dilarang. Begitu keluar di terbit ini, Edria Jemora namanya itu, tamatan Gontor ini. Ya, maaf aja saya sebutin. Ya. Orangnya tinggi gede, hitam. Lebih gede lagi dari Bapak. Lebih gede dari itu, Adria itu. Dikiranya saya ini, yang gendut ini. Gitu. Adria itu. Cari rumah saya di Menteng Tenggulun sana. Depan saya itu rumah Pak Amin. Kebetulan habis salat maghrib. Ini rumah Pak Amin. Ya, ini rumah Pak Amin. Saya, Amin Jamaluddin itu, saya bilang, dia lihat ini koran ini. Bukan dia. Saya Amin Jamaluddin itu, saya bilang, saya yang tengah itu, bukan yang gendut, saya bilang gitu. Bukan yang gendut, yang tengah itu saya bilang gitu. Oh iya, dia bilang. Di situ dia tawarkan uang asal saya mau cabut tuntutan saya Departemen Agama sama Kejaksaan Agung, ya.
daripada buku ini yang baru dicetak ini Pak dilarang beredar katanya, udah kita damai aja deh Pak. Dia bilang daripada buku ini nggak bisa hidup katanya, udah kita damai aja deh Pak Amin katanya. Di situ saya marah-marahin di rumah itu sampai 3 kali Adria Jemora ini datang, 2 kali di Dewan Dakwah, 1 kali ke rumah. Saya aja berantem terakhir di Dewan Dakwah. Belum jadi begini Dewan Dakwah itu. Ayo, saya bilang, ayo berantem depan, saya bilang. Saya udah bilang Lukman saat itu Yahudi, saya bilang kok masih juga tawar-tawarin damai, saya bilang. Biar saya miskin enggak bakalan, saya bilang. Akhirnya ya udah, alhamdulillah buku itu dilarang oleh pemerintah. Pahamnya dilarang, kasetnya dilarang, ya buku juga dilarang. Tapi sekarang tuh masih aja namanya ideologi akidah, masih aja diam-diam gitu mengembangkan paham sesat mereka itu. Jadi itu ringkasnya saya menghadapi paham ingkar sunnah itu, termasuk Teguh Esa juga. Ini utusan Allah, Teguh Esa ada. Nih Teguh Esa Ali Topan Nabi Jalanan ini karena dia ini Teguh Esa itu. Jadi waktunya sudah habis, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Amin Jamaluddin yang telah menguraikan pengalamannya di dalam meneliti dan juga mengkritisi serta membongkar aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia, terutama yang tadi berhubungan dengan aliran inkar sunnah. Dan kalau kita ambil kesimpulan dari hasil paparan materi dari Bapak Kiai Haji Ali Mustafa Yakub dan Bapak Amin tadi, memang ada sedikit sambung menyambung antara penyebaran aliran ingkar sunnah yang ada di Indonesia. Dan oleh karena itu mudah-mudahan paparan tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Pada kesempatan berikutnya kita akan langsung mengadakan diskusi untuk mempertajam kajian kita pada hari ini. Kami persilahkan kepada para penanya untuk disampaikan kepada narasumber yang ada di depan. Silakan. Tidak terbalas segala jasamu, sesungguhnya engkau Rasul mulia.